Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Soleh dan Solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya kak. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tematik, masih di tema 6H Bumiku dengan subtema Bumi, Matahari, dan Bulan. Dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang kelima. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, silakan kakak buka buku paketnya halaman 133 ya. Dan persiapkan alat tulisnya. Baik kakak, di halaman 133, di situ ada teks bacaan ya. Ibu akan memberikan ringkasan dari isi bacaannya. Bacaan tersebut berjudul Sistem Penanggalan. Jadi, sistem penanggalan ini terbagi menjadi dua macam. Ada sistem penanggalan Masehi dan sistem penanggalan Hijriah. Sistem penanggalan Masehi disebut juga dengan penanggalan Syamsiah, sementara sistem penanggalan Hijriah disebut dengan penanggalan Komariah. Perbedaannya yaitu penanggalan Syamsiah dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Jumlah harinya yaitu 365 hari. Sementara penanggalan Komariah dihitung berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi atau disebut dengan revolusi bulan. Jumlah harinya yaitu 354 hari. Nah, penentuan awal hari dalam kalender Hijriah dihitung sejak tenggelamnya matahari. Nah, itu ringkasan dari teks bacaan yang ada di halaman 133. Untuk lebih lengkapnya silakan kakak baca kembali ya. Selanjutnya masih di halaman 133, ayo pahami dan jawab. Kita akan menuliskan nama-nama bulan serta jumlah harinya berdasarkan sistem penanggalan Komariah atau revolusi bulan. Ada 12 bulan ya kak di sini. Bulan yang pertama yaitu Muharram, jumlah harinya ada 30, Safar 29 hari, Rabiul Awal 30 hari, Rabiul Akhir 29 hari, Jumadil Awal 30 hari, Jumadil Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Sya'ban 29 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 29 hari, Zulqa'dah 30 hari, dan Zulhijjah 29 hari. Nah, selanjutnya di halaman 134, kita akan menemukan nama-nama bulan berdasarkan revolusi bumi atau tadi berarti bulan Masehi ya. Yang secara vertikal di sini ada horizontal dulu ya. Horizontal ada Februari, kemudian ada April dan ada Agustus. Sementara yang vertikal ini ada Mei dan Juni. Jadi, nama-nama bulan berdasarkan revolusi bumi adalah Februari, April, Mei, Juni, dan Agustus. Untuk semuanya itu nama-nama bulan berdasarkan revolusi bumi atau Masehi sama seperti tadi revolusi bulan, jumlahnya ada 12 bulan ya, mulai dari Januari sampai Desember. Ini hanya beberapa bulan saja. Kemudian di halaman 134 kita amati ini kalender bulan Mei di tahun 2020. Nah, kemudian kita akan melengkapi tabel pembanding sistem penanggalan. Di sini, jika di penanggalan Masehinya tahunnya adalah 2020, sementara Hijriahnya adalah 1441. Kemudian bulannya pada penanggalan Masehi yaitu bulan Mei, sementara di Hijriah dari Ramadan sampai Syawal ya. Tanggalnya di Masehi yaitu tanggal 1 Mei, sementara di Hijriah adalah 8 Ramadan. Kemudian tanggal akhirnya Masehi tanggal 31 Mei, Hijriah terakhirnya adalah 8 Syawal. Nah, itu perbedaan dari sistem penanggalan. Selanjutnya kita ayo lakukan di halaman 135. Kita amati lagi ini kalender bulan Maret 2020. Kemudian kita akan menjawab pertanyaannya ya kak. Tulisan nama bulan berdasarkan revolusi bulan. Berarti ini yang bulan Hijriah ya.
yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Apa nama bulan berdasarkan sistem penanggalan revolusi bumi? Berarti bulan yang Masehi ini adalah Maret. Yang ketiga, tulislah tanggal untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW berdasarkan revolusi bulan. Berarti bulan tanggal hijriahnya yaitu 27 Rajab. Yang keempat, tulislah tanggal untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW berdasarkan revolusi bumi. Ini tanggal Masehinya yaitu 22 Maret. Yang kelima, tulislah tahun berdasarkan revolusi bulan dan revolusi bumi. Revolusi bulannya itu tahun 1441, revolusi buminya tahun 2020. Nah, selanjutnya di halaman 136, situ ada teks bacaan yang berjudul Tahun Kabisat. Nah, jadi tahun Kabisat ini adalah tahun yang memiliki jumlah hari yang lebih banyak dari tahun biasanya. Jadi jika biasanya ada 365 hari, Nah, ketika tahun Kabisat ini ada 366 hari, ya. Nah, ini terjadi 4 tahun sekali. Dan penambahan 1 hari ini ada di bulan Februari. Jadi pada tahun Kabisat itu Februarinya ada 29 hari. Jadi jumlah harinya 366. Untuk lebih jelasnya silakan kakak baca teksnya ya yang ada di halaman 135 sampai 136. Selanjutnya, di 136 kita akan melengkapi paragraf ya, Kak. Nah, di sini ada teks bacaan yang akan Ibu bacakan. Ketika masa Kekaisaran Romawi dipimpin Julius Caesar, ditetapkan kalender Julian. Kalender tersebut merujuk pada perhitungan astronom Sosigenes yang berasal dari Alexandria. Kalender Julian dirumuskan tahun 45 sebelum Masehi. Sosiogenes merumuskan dalam 1 tahun terdapat waktu 365,25 hari. Jumlah tersebut kemudian dibulatkan menjadi 365 hari. Sisanya yang 0,25 hari kemudian dibulatkan selama 4 tahun hingga berjumlah 1 hari. Awalnya, bulan Februari mempunyai 30 hari pada tahun biasa dan 29 hari pada tahun Kabisat. Namun, pada masa Augustus Caesar menjadi Kaisar Romawi, jumlah hari pada bulan Februari dikurangi 1 hari dan dialihkan ke bulan Desember. Nah, itu sedikit cerita tentang tahun Kabisat ya, Kak. Berikutnya, masih di halaman 136 kita akan mencari makna dari kosakata. Nah, di sini ada kata abad, maknanya adalah masa 100 tahun. Kemudian kalender yaitu daftar hari dan bulan dalam setahun. Kata akurat maknanya adalah teliti. Kata hari maknanya adalah waktu dari pagi sampai pagi. Kata tahun yaitu masa yang lamanya 12 bulan. Nah, silakan kakak salin di buku paket ya. Kemudian di halaman 137 sampai 138 di sini kita akan menentukan mana yang termasuk fungsi reklame dan mana yang bukan. Yang pertama, memberikan informasi kepada halayak atau konsumen tentang perusahaan, produk atau barang maupun jasa. Nah, ini termasuk fungsi reklame ya, Kak. Yang kedua, digunakan untuk memaksa konsumen membeli produk. Nah, ini bukan fungsi dari reklame. Yang ketiga, merupakan alat komunikasi antara penjual dengan calon pembeli atau konsumen. Ini juga termasuk fungsi reklame. Dicentang ya, Kak. Kemudian yang keempat, menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamekan. Iya, ini juga fungsi reklame. Yang kelima, menggambarkan kehidupan sosial masyarakat. Nah, ini juga termasuk fungsi dari reklame. Selanjutnya di halaman 138 kita akan menjelaskan maksud dari syarat-syarat reklame. Jadi syarat reklame itu ada 5, yaitu mencolok, jelas, singkat, dan mudah dimengerti, kemudian menarik, jujur, dan dilakukan berulang-ulang. Mencolok di sini maksudnya adalah ukuran, tempat, waktu, tulisan, dan gambar pada poster harus yang mencolok supaya menarik pembaca. Kemudian jelas, singkat, dan mudah dimengerti maksudnya adalah kalimat yang digunakan dalam poster ini tidak boleh panjang dan harus
katanya mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian yang ketiga menarik, maknanya adalah desain poster dibuat menarik, baik itu gambar ataupun tulisannya. Yang keempat jujur, jadi pesan yang disampaikan pada poster itu benar, sesuai keadaan dan tidak mengada-ngada, jadi tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Yang kelima dilakukan berulang-ulang, maksudnya poster disebar berulang-ulang supaya lebih banyak halayak yang lebih tahu dan poster bisa disampaikan secara baik atau menyeluruh. Selanjutnya di halaman 138, ayo bereksplorasi. Di sini ada reklame ya Kak, dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan reklame tersebut. Apa nama usaha berdasarkan gambar tersebut? Jadi di sini adalah jasa cetak stiker ya usahanya. Tulislah isi dari reklame. Jadi menerima jasa cetak stiker. Yang ketiga, mengapa gambar tersebut termasuk reklame? Karena isinya berupa informasi jasa cetak stiker. Di mana sebaiknya reklame tersebut diletakkan? Di jalan ya, atau di tempat-tempat yang ramai. Kemudian, apakah reklame tersebut termasuk reklame komersial? Iya, karena bertujuan mendapatkan keuntungan. Kemudian di halaman 139 juga ada reklame dan kita akan mengidentifikasi reklame tersebut. Gambar yang pertama, jenis reklamenya adalah reklame non-komersial. Isi dari reklamenya yaitu informasi 3M. Tujuannya yaitu imbauan supaya menerapkan 3M untuk mencegah demam berdarah. Kemudian reklame yang kedua, jenis reklamenya yaitu komersial. Isi reklamenya yaitu produk minuman. Tujuannya yaitu mempromosikan produk minuman. Berikutnya di halaman 139 sampai 140 kita akan membandingkan reklame antara reklame 1 dan reklame 2. Kemudian kita akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, manakah yang merupakan reklame baliho? Nah, reklame baliho itu adalah yang reklame 1 ya Kak. Kemudian manakah yang merupakan reklame poster? Tentunya reklame poster ada reklame yang kedua. Apakah perbedaan antara reklame baliho dan poster? Perbedaannya yaitu, jika baliho cetakan gambar maupun tulisannya sangat panjang dan lebar atau besar, sedangkan poster itu pendek atau kecil. Dan biasanya kalau poster itu terbuat dari kertas. Yang keempat, tulislah isi dari kedua reklame. Nah, isinya ini sama-sama mempromosikan sebuah produk. Baik Kakak, alhamdulillah materi dari Ibu cukupkan sekian ya. Jadi untuk pembelajaran kelima sampai di sini. Silakan Kakak salin dan dipelajari. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.